Membuka pelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, Ibu akan bertanya dulu nih kepada kalian. Kabarnya baik apa enggak hari ini? Baik. Ada yang pilek? Tidak. Sakit? Tidak ada semua ya, berarti sehat semua. Sehat Ibu. Baik, sebelum itu Ibu akan Berdoa. berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar diberkati dan ilmunya bermanfaat. Oke, kepada Mbak Aulia Yun, saya meminta tolong untuk memimpin berdoa teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Mengecek kehadiran. Jangan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa tahu di sini ada yang tidak berangkat tapi temannya ngaku-ngaku berangkat semua. Ya. Yasinta, Hadir Bu. Elsa, Hadir Bu. Iva, Hadir Bu. Hinun, Hadir Bu. Safira, Hadir Bu. Hera. Hadir Bu. Oke, bener nggak ada yang bohong nih. Hadir semua. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran kita nyanyi dulu agar lebih fresh. Ini ada lagu kebangsaan, lagu nasional kita. Biar tahu nih lagu-lagu kebangsaan, lagu nasional agar tidak lagu-lagunya itu lagu Bernyanyi lagu nasional. sekarang, lagu dangdut. Biar mengenal. Boleh minta tolong untuk berdiri. Dan dimulai ya, sambil tepuk tangan biar meriah. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Kutipan Ibu ada satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara untuk memotivasi kalian ke depannya. Kutipan ini berisi apapun yang dapat kita buat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ada yang tahu nggak isinya moral ini apa? Isi moral dari kutipan Ki Hajar Dewantara. Jadi Mengenai orang harus apa? bermanfaat. Betul sekali. Jadi orang harus bermanfaat. Contoh manfaat apa nih? Manfaatkan menyontek temannya atau manfaatkan apa? Membantu teman Bu. Membantu Ya. teman. Betul sekali. Selagi kita bisa bermanfaat, nanti kita akan ditolong sama orang lain. menjelaskan CP dan Capaian pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dan mengenali bentuk-bentuk norma
bermusyawarah. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi norma yang terdalam di dalam video. Yang kedua adalah setelah mengamati lingkungan di sekitarnya, peserta didik dapat mengaitkan contoh norma yang ada di kehidupan dan implementasinya. Ice breaking. Yang lebih semangat, kita tepuk terlebih dahulu ya. Gini, Ibu arahin. Bila Ibu bilang tepuk 1, kalian bilang yes. Ibu bilang tepuk 2, kalian bilang oke, dan seterusnya. Sudah paham? Paham. Kita mulai. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, berarti udah siap belajar. Video pengantar pembelajaran. Kita lihat video lagi sebelum pembelajaran dimulai. Ini ada video pengantar untuk memahami apa isi materi yang akan dipelajari hari ini. Ada sungguh sudah berkepada Baik sudah bangun dari tidurnya. Baik selalu berjamaah di masjid. Rabbi firni walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat berangkat sekolah, Baik mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampai dari sekolah, Baik mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baik membungkukkan badan saat melewati depan gurunya. Baik bersama temannya makan sambil duduk dan berkata-kata. Ayo, belajar bareng. Penerapan norma. Nah, sebelum masuk ke materi, di situ ada beberapa penerapan norma yang ada di kehidupan. Jadi, saya akan bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah sudah melakukan jika berangkat sekolah berpamitan kepada ibu atau bapak di rumah? Sudah. Terus, bagaimana jika kalian melihat orang yang jatuh di depan kalian? Reaksinya? Membantu. Ditolong, bantu. Diketawain nggak? Tidak. Ditolong. Jadi, sikap yang baik jika ada orang jatuh di depan kita itu jangan ditertawai dulu baru ditolong. Yang pertama ditolong dulu. Nggak boleh ketawa. Pada video kali ini disebutkan bahwa ada seorang anak jika masuk ke adzan subuh langsung berwudu dan sholat. Itu termasuk norma apa? Agama. Agama. Terus yang kedua tadi ketika mau berangkat sekolah saling kepada bapak ibu. Ada yang tahu nggak itu termasuk norma apa? Kesopanan. Kesopanan, betul sekali. Lanjut. Menjelaskan materi. Nah, di sini ada norma-norma yang ada di kehidupan. Yang pertama ada norma agama yang sudah dicontohkan di video tadi, itu adalah contohnya. Norma agama adalah norma yang aturannya menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada norma hukum. Boleh dibaca, Mbak Iva? Beri kesempatan Norma peserta hukum didik yaitu untuk aturan yang membaca. bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Betul. Yang ketiga ada norma kesopanan. Bajina. Ya Bu, norma kesopanan, aturan yang bersumber dari perilaku atau kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Yang selanjutnya yang keempat ada norma kesusilaan.
Mbak Safira. Silakan. Norma kesusilaan yaitu aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Nah, ini adalah contoh-contoh norma yang ada di kehidupan. Ada 4 norma ya anak-anak. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma hukum, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma kesusilaan. Norma ini contohnya apa sih, Bu? Nah, ini ada contoh dari beberapa norma. Yang pertama, norma agama. Contohnya yaitu beribadah. Semuanya mempunyai agama? Punya. Mayoritas apa di Indonesia agamanya? Islam. Betul, berarti beribadahnya umat Islam Sholat. sholat berapa waktu? 5. Betul, sholat 5 waktu. Yang kedua ada tidak menghina teman. Yang ketiga membaca kitab suci Al-Quran. Al-Quran. Kristen apa kitab sucinya? Alkitab. Injil Alkitab. Betul. Yang keempat tidak melukai orang lain, dan yang terakhir menjauhi larangannya. Yang kedua ada contoh norma hukum. Oke, coba ya Sinta, saya minta tolong untuk membacakan. Baik Ibu, contoh norma hukum yaitu membayar pajak, menyeberang menggunakan zebra cross, menaati aturan saat berkendara. Semua orang berhak untuk berpendapat dan tidak mendiskriminasi teman. Iya teman. Baik, yang terakhir, yang ketiga ada norma kesusilaan. Mbak Elsa. Baik Bu, norma kesusilaan contohnya yang pertama menghormati orang yang lebih tua, kedua menyapa dulu ketika bertemu, tiga mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain, empat tidak mencuri hak orang lain, dan yang terakhir menjenguk teman yang sedang sakit Bu. Betul sekali. Apakah sudah dilakukan semua norma kesusilaan? Sudah. Berarti sudah pernah menjenguk teman ketika sakit? Sudah. Siapa yang sakit? Ruri. Oh, Ruri. Pintar. Norma yang terakhir adalah norma kesopanan. Siapa ya yang belum? Mbak Iva. Ya, Ibu. Norma kesopanan contohnya yang pertama mengucapkan kata tolong ketika meminta bantuan kepada orang lain, mengucapkan kata terima kasih ketika sudah mendapatkan bantuan, selalu mengedepankan berkata jujur dan berpamitan ketika akan sekolah atau bermain. Pernah meminta tolong kepada orang lain? Pernah. Pernah bilang kata tolong? Iya. Atau langsung diambil ketika mau meminta tolong? Ayo aku imami. Enggak apa, tolong dong aku bantuin. Pintar sekali anak-anak ibu. Oke. Nah, ayo, kalian kan tadi sudah mengulas, sudah tahu apa pengertian dari norma-norma yang ada di kehidupan dan contoh-contohnya. Nah, di sini ada gambar orang yang berkendara menggunakan helm. Termasuk norma apa? Hukum. Betul. Yang kedua ini ada gambar orang sedang beribadah. Termasuk norma agama. Nah, di sini ada orang sakit dijenguk, termasuk norma Kesusilaan. Pintar semua. Mengerjakan LKPD. Pada pertemuan kali ini, Ibu ada beberapa soal untuk mengetahui apakah kalian tadi menyimak atau tidak. Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Di sini Ibu akan mengelompokkan satu kelompok berisi 2 orang. Berarti di sini ada 3 kelompok. Ini sama Mbak Yun, Mbak Iva sama Mbak Gina, Mbak Yasinta sama Mbak Elsa. 5 menit cukup? Kurang. 10 menit? Kurang. 15 menit? Cukup. 15 menit ya. Silahkan
Membimbing kelompok kecil. Oke, udah selesai semua? Di situ ada berapa pertanyaan? 5. Satu pertanyaan berapa soal? 2. Berarti total berapa soal? 10 soal. Berarti nanti jika benar semua nilainya 100. Boleh minta tolong kepada Mbak Safira untuk membacakan jawaban nomor 1 beserta soalnya ya. Baik, Bu. Gambar di samping menceritakan tentang orang naik motor. Gambar di samping masuk pada norma hukum. Tuh. Ada yang salah jawabannya? Benar Semua. Nomor 2 Mbak Olehidun, silakan dibacakan. Gambar di samping menceritakan tentang anak yang belajar memasak. Gambar di samping termasuk pada norma kesusilaan. Betul. Ada yang salah? Betul. Oh, pintar. Nomor 3 Mbak Iva. Ya, Bu. Gambar nomor 3 yaitu menceritakan tentang membantu teman. Gambar di samping termasuk pada norma kesusilaan. Betul. Ada yang salah? Tidak. Betul semua. Nomor 4 Mbak Gina. Gambar di samping menceritakan tentang orang yang sedang sholat. Gambar di samping masuk pada norma agama. Betul. Nomor terakhir Mbak Yasita. Nomor 5, gambar di samping menceritakan tentang membuang sampah pada tempatnya. Gambar di samping masuk pada norma kesusilaan. Betul. Pintar semua kelompoknya? Saya. Pintar semua. Baik, boleh silakan dijadikan satu LKPD-nya. Dikumpulkan ke Ibu. Terima kasih. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu ada 4 norma. Di antaranya ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Intinya kita harus mematuhi norma tersebut. Jika kita melanggar norma, pasti ada konsekuensi tersendiri. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau meminta kalian untuk bernyanyi lagi. Bernyanyi lagu daerah. Pada penutup pembelajaran kali ini kita akan menyanyikan lagu daerah. Lagunya ada Gudul-Gudul Pacong. Yuk berdiri buat bernyanyi. Sambil tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih pada pertemuan kali ini sudah mengikuti pertemuan dengan baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah dibuka dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa. Ibu pimpin aja ya.
Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sampai bertemu